ngerti 2 bulan tuh bisa balik modal teman-teman. Yes, dari nol nggak ngerti, betul banget. Karena ketika saya memutuskan bergabung di bisnis ini itu sebetulnya pengetahuan saya tentang bisnis ini mungkin sekitar 30%. Ya, dan saya juga gaptek ya Pak Joy ya. Saya ini kan kalau kita lihat kan produk-produknya adalah produk IT ya. Tapi saya itu sebenarnya gaptek, tapi itu tidak menutup peluang menutup keinginan saya untuk bergabung di bisnis ini karena dari kacamata pengusaha itu yang kita lihat adalah peluangnya kan, peluang dari bisnis ini, potensi dari bisnis ini, potensi income yang bisa kita dapatkan, bukan kita harus menggunakan produk-produknya gitu, itu tidak gitu. Nah kemudian singkat cerita, the next day saya bercerita ke mama dan adik saya dan mereka juga tertarik dan kami langsung bergabung ke bisnis ini. Nah setelah itu saya masuk ke dalam sistem Pak Joy, saya belajar tentang bisnis ini dan ternyata yang saya temukan tentang bisnis ini, benefit yang saya dapatkan ya, keuntungan yang saya dapatkan itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Saya tidak pernah mendapatkan benefit-benefit yang sangat banyak dan luar biasa ini di bisnis-bisnis keluarga kami yang kami jalankan selama ini berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi yang pertama adalah itu bisnis ini halal ya, karena kami kan keluarga muslim. Bisnis ini halal karena ini sistemnya adalah profit sharing. Kemudian juga legalitasnya jelas, tadi Pak Joy sudah jelaskan kan di presentasi. Kemudian juga ini bisnisnya mudah ya, ini mudah kita kerjakan karena kita tidak mengerjakan ini sendiri teman-teman. Kita dibantu oleh tim ya, nanti teman-teman akan dibantu oleh pengundang teman-teman dan nanti akan jadi kita tidak akan pernah mengerjakan bisnis ini sendirian karena ini semua kerja tim, kerja gotong royong untuk mendapatkan kesuksesan bersama. Kemudian apalagi ya tadi ya, modalnya kecil tapi hasilnya berlipat ganda. Kalau misalkan teman-teman ingat itu di presentasi ya Pak Joy tadi ya, angka 600.000 US dollar itu bisa kita dapatkan di minggu ke-12 atau bulan ke-12 atau tahun ke-12 dan itu semua kembali lagi ke kita karena ini kan bisnis kita. Terserah kita mau mengaturnya bagaimana. Walaupun teman-teman masih bekerja sebagai karyawan, walaupun teman-teman mempunyai bisnis seperti saya, ya kita bisa luangkan waktu karena kita melihat potensi bisnis ini kan. Jadi kita akan bisa mengerjakan bisnis ini gitu. Kemudian apalagi ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk sewa tempat, bayar karyawan, karena semua bisa kita lakukan di rumah saja. Jadi benar-benar shifting ya Bu Amanda ya, shifting. Ya, betul sekali, karena kan di masa pandemi COVID-19 ini kan memang kita dipaksa untuk bekerja atau berada di rumah. Nah, kita bisa mengerjakan bisnis ini di rumah, ya tanpa perlu khawatir terkena COVID gitu. Yang kita perlukan itu cuma handphone, laptop, sama jaringan internet yang cukup ya, yang mumpuni. Terus dan karena sesederhana itu ya, Bu Amanda akhirnya memutuskan mengajak semua keluarga ya, Bu Amanda ya. Iya, alhamdulillah saat ini mungkin keluarga inti itu ada 9 orang yang bergabung. 9 ya. Ya. Kemudian juga keluarga besar juga insya Allah nanti akan lebih banyak lagi yang bergabung. Dan itu semua Bu Amanda ajak di awal ya, karena believe like trust ya, orang yang percaya sama kita begitu ya. Betul. Dan kita juga kasih sama orang-orang yang terbaik kita tentu posisi di atas ya Bu Amanda ya. Yes. Supaya nanti tim yang di bawah yang kita bangun itu keuntungannya ke keluarga kita juga, betul ya? Betul sekali, karena memang ini adalah bisnis keluarga ya, jadi hasil yang kita dapatkan di bisnis ini ya untuk keluarga kita gitu, jadi kita upayakan yang kita ajak, yang kita ceritakan tentang bisnis ini adalah keluarga kita, keluarga terdekat kita. Oke, Bu Amanda, sebagai orang yang bekerja di bidang perbankan juga, kan selama ini mungkin ngerasain misalnya calon partner itu ngeluh, punya duit atau apa gitu. Sebenarnya itu masuk akal nggak sih? Maksud saya gini, sekarang orang usaha di mana-mana kan memang nggak ada orang usaha tuh pakai tabungan, jarang ya. Ada sedikit sekali, ada, tapi sedikit sekali. Rata-rata mereka pasti melakukan itu dengan pinjaman. Nah ini pengalaman Bu Amanda sendiri seperti apa? Oke, jadi memang betul sekali tadi Pak Joy bilang bahwa sebagai pengusaha untuk modal itu tidak mesti dari kantong kita sendiri. Ya, kita sah-sah dan umum dilakukan, kita pinjam untuk modal itu. Kita bisa pinjam ke bank, kita bisa pinjam ke keluarga, ke saudara, ke teman. Karena hampir semua yang bergabung di tim saya dan mungkin juga yang bergabung di bisnis ini, memang sebagian besar itu untuk modalnya itu bukan dari kantong mereka sendiri, mereka pinjam. Nah mungkin Pak Joy bisa masuk ke slide berikut. Saya mau kasih ilustrasi karena ya ilustrasi pinjaman.
ini contoh di BPRS kami ya, karena kami kan punya BPRS. Kalau misalkan teman-teman ada ke bank konvensional, itu untuk cicilan tuh biasanya lebih kecil dari BPR atau BPRS. Nah, ini contoh kalau melakukan pinjaman di BPRS kami. Misalkan mengambil plafon pinjaman sebesar 35 juta, untuk tenornya 3 tahun, biaya angsuran per bulannya adalah 1,875. Nah, teman-teman ingat ya, di bisnis ini kita hanya wajib mengajak 2 orang. Ya, misalkan dalam satu hari teman-teman mengajak 1 orang untuk menonton webinar selama 1 bulan, kan dapat 30 orang ya setiap hari. Nah, menurut hukum Pareto, dari 30 orang yang nonton webinar itu pasti insya Allah akan dapat 2 orang yang bergabung. Artinya di bulan pertama teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 410 US dollar atau sekitar 5,945 juta. Kemudian pada bulan ini, nah kebetulan di bulan ini lagi ada promo kan ya Pak Joy? Sampai awal Maret ya? Sampai awal Maret tanggal 4 ya kalau nggak salah. Ya, nanti tanya itu, ya, setiap kita mensponsori 2 orang bergabung di tim kita, kita mendapatkan ekstra bonus sebesar 250 US dollar atau 3,625 juta. Berarti total komisi yang teman-teman dapatkan dengan hanya mengajak 2 orang saja loh, teman-teman, yang insya Allah akan teman-teman dapatkan dalam 1 bulan pertama itu 9,570 ribu. Gila. Nah, coba itu kita bagi dengan angsuran per bulannya. Dapat itu untuk membayar angsuran untuk membayar angsuran 5 bulan ke depan. Ya. Nanti itu juga nanti akan menggulung ya, Bu Amanda ya. Jadi ini nanti ngulung sendiri, jadi teman-teman nggak usah khawatir, Anda punya waktu spare, jadi maksudnya begitu. Dan sebenarnya kalau Anda misalnya punya kenalan yang lain, misalnya kayak perbankan, itu biasanya kan bunganya sedikit lebih kecil ya. Nah, teman-teman juga bisa tuh pakai cara begitu ya. Misalnya contoh aja, tapi ini maksud saya begini, saya mengatakan ini bukan berarti Anda harus pinjam. Tapi kalau Anda mau usaha, ya salah satunya, kayak saya contoh, saya sebagai pengusaha, sama seperti Bu Amanda, kita juga melakukan yang namanya pinjaman. Ya, saya beberapa kali usaha buka restoran, udah sampai 3 kali buka restoran, itu nggak ada yang duit sendiri, selalu ada uang pinjaman. Ya, pinjaman itu bisa bagaimanapun pakai pola tadi, atau bisa juga kita pinjam kepada rekan kita, misalnya atau saudara-saudara kita. Kurang lebih gitu ya Bu Amanda ya. Nah, mungkin terakhir nih dari Bu Amanda, ada kata-kata yang mau disampaikan nggak sama para audiens yang ada sekitar? Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, para pengundang teman-teman itu bukan mau uang teman-teman ya, tapi kami atau para pengundang itu ingin mengajak teman-teman untuk bekerja sama untuk mendapatkan apa yang telah kami dapatkan, untuk dapat meraih kesuksesan, untuk mendapatkan perubahan hidup yang lebih baik, dan juga untuk mencapai impian teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ketika teman-teman selesai menonton webinar ini, di hati kecil teman-teman ada perasaan, ya kayaknya menarik ya bisnis ini, langsung hubungi ya pengundang teman-teman dan langsung bergabung. Karena tidak perlu teman-teman harus mengerti dulu bisnis ini, tidak perlu teman-teman harus mempunyai background IT, harus mengerti produk, tidak perlu. Yang penting kalau teman-teman merasakan di hati kecil teman-teman bahwa ini bisnis menarik, artinya teman-teman sudah melihat visi besar yang kami lihat. Ya, mungkin terakhir nih itu ya, mungkin masukannya. Oke, mungkin teman-teman tadi bisa dengar, tapi mungkin sebelumnya kita pengen tanya nih, sebenarnya impian terbesarnya apa sih, Bu Amanda, sebelum saya tutup di pertanyaan terakhir? Impian terbesarnya apa? Banyak Pak Joy, impian terbesarnya banyak sekali ya. Salah satunya aja. Oke, salah satunya dan sudah mulai tercapai, insya Allah dari bisnis ini adalah saya ingin membangun masjid. Oh, bangun masjid ya, oke. Iya, dan alhamdulillah masjid itu sekarang lagi sedang dibangun. Wah, alhamdulillah. Iya, di daerah mana tuh, Bang? Di Sukabumi, di pondok pesantren keluarga kami di Sukabumi, di tanah yang almarhum ayah kami wakafkan. Itu dan itu memang juga saya dapatkan. Jadi gini, awalnya impian itu hanya berupa gambar-gambar ya Pak Jo ya, gambar-gambar. Saya belum tahu wujud pastinya seperti apa, perencanaan biayanya seperti bagaimana gitu. Nah, tiba-tiba pengurus dari pondok pesantren kami di Sukabumi membawa proposal untuk membangun masjid di Sukabumi. Ketika ya impian saya dari bisnis ini adalah itu gitu. Jadi kayak
apa ya, nyambung ya kayak nyambung dan tiba-tiba ini ketemu ini gitu ya, nyambung gitu ya. betul. Dan juga alhamdulillah apa namanya yang mengurus pondok pesantren keluarga kami di Sukabumi itu juga berhasil saya ajak bergabung, jadi membangun masjid adalah impian bersama kami gitu. Oke, sip, kerjasama membangun sesuatu yang diridhoi sama Allah ya, kira-kira gitu ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Amanda, saya pengen lebih banyak ngobrol, tapi kita punya satu tamu yang luar biasa lagi ya. Thank you very much atas masukannya Bu Amanda, testimoninya. Ya, saya tutup ya Bu Amanda ya. Ya, terima kasih Bu Amanda, selamat malam.